Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizah Kila dari kelas 4D dengan NIM 12450100138. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu studi kawasan di bab 2 dari bukunya Pak Asep Ahmad Hidayat. Di sini saya akan membahas mulai dari pengertian, karakteristik hingga cakupan dan pendekatannya. Oke, studi kawasan merupakan kajian ilmiah yang berfokus pada suatu wilayah atau kawasan tertentu. Adapun tujuan utamanya adalah memahami karakteristik, kondisi, serta peran suatu kawasan dalam kehidupan masyarakat internasional. Berbeda dengan ilmu yang hanya melihat satu aspek tertentu, studi kawasan ini berusaha memahami suatu wilayah secara menyeluruh. Menurut pengertiannya, studi kawasan adalah studi ilmiah mengenai suatu kawasan yang menyajikan kesatuan sosial dan politik tertentu dengan tujuan memahami serta menjelaskan posisi dan perannya dalam masyarakat internasional. Oleh karena itulah, kajian ini itu tidak hanya melihat kondisi geografis suatu wilayah, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, sejarah, dan berbagai aspek lainnya. Dalam perspektif antropologi, gagasan studi kawasan berkaitan dengan konsep Kurtikres atau wilayah kebudayaan. Konsep ini dikembangkan oleh beberapa antropolog seperti Frobenius, Ratzel, dan Kroeber. Mereka berpendapat bahwa suatu wilayah dapat memiliki karakteristik budaya yang khas sehingga perlu dipelajari sebagai satu kesatuan. Studi kawasan juga dikenal sebagai bidang kajian yang bersifat interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Artinya, kajian ini tuh menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk memahami suatu kawasan secara lebih lengkap. Hal ini dilakukan karena tidak ada satu disiplin ilmu yang mampu menjelaskan seluruh fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat. Contohnya, ketika kita ingin memahami suatu kawasan di Asia Tenggara, kita tidak cukup hanya menggunakan ilmu ekonomi, kita juga perlu menggunakan ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu politik, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu hukum, dan bahkan ilmu linguistik. Dengan menggabungkan berbagai disiplin ilmu tersebut, pemahaman yang dihasilkan menjadi lebih utuh dan mendalam. Adapun beberapa contoh studi kawasan, antara lain studi kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, Eropa, kawasan Melayu, dan kawasan Arab. Ada kawasan yang ditentukan berdasarkan letak geografisnya seperti Asia Tenggara dan Eropa. Namun, ada juga yang ditentukan berdasarkan kesamaan budayanya seperti kawasan Melayu dan kawasan Arab. Selanjutnya, muncul pertanyaan, apakah studi kawasan membutuhkan teori khusus seperti disiplin ilmu lainnya? Dalam materi ini dijelaskan bahwasannya studi kawasan ini sebenarnya tidak memerlukan teori yang benar-benar berdiri sendiri. Hal ini dikarenakan studi kawasan merupakan gabungan dari berbagai ilmu sosial, humaniora, dan budaya. Dengan kata lain, studi kawasan memanfaatkan teori-teori yang sudah ada dari berbagai disiplin ilmu untuk memahami suatu wilayah tertentu. Salah satu fungsi penting studi kawasan adalah sebagai laboratorium sosial. Suatu wilayah dapat menjadi tempat untuk melihat bagaimana teori diterapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya, wilayah bekas Uni Soviet digunakan sebagai objek kajian untuk memahami penerapan teori komunisme dan dampaknya terhadap masyarakat, politik, serta ekonomi. Contoh lainnya adalah Republik Rakyat Tiongkok yang melakukan reformasi ekonomi di bawah Deng Xiaoping dengan menggabungkan prinsip sosialisme dan mekanisme pasar. Dari kasus-kasus tersebutlah para peneliti dapat melihat bahwasannya teori ini tidak selalu berjalan sesuai dengan kenyataan sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Dalam organisasi, kawasan makin perubahan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang terjadi di berbagai negara.
menuntut adanya pemahaman yang lebih luas terhadap berbagai kawasan dunia. Maka dari itulah, kajian lintas wilayah dan lintas disiplin ilmu ini semakin dibutuhkan. Adapun tujuan utama dari studi kawasan ini adalah memahami suatu wilayah secara holistik atau menyeluruh. Untuk mencapai tujuan tersebut, para peneliti menggunakan berbagai pendekatan seperti pendekatan historis, komparatif, interpretatif, deskriptif, dan analisis empiris. Pendekatan komparatif atau perbandingan dianggap penting karena dapat membantu memahami persamaan dan perbedaan antara satu kawasan dengan kawasan lainnya. Sebagai kesimpulan, studi kawasan adalah kajian ilmiah yang mempelajari suatu wilayah secara mendalam dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu. Kajian ini mencakup aspek politik, ekonomi, sejarah, budaya, bahasa, hukum, dan hubungan internasional. Melalui pendekatan yang multidisipliner dan interdisipliner, studi kawasan ini membantu kita untuk memahami dinamika masyarakat serta berbagai perubahan yang terjadi di dunia global saat ini. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.